Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa, sebuah bangunan ruko 3 lantai roboh di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Menurut data yang kami terima, bahwa insiden ini mengakibatkan terjebaknya 15 orang yang tertimbun puing reruntuhan bangunan. Hingga saat ini masih terus dilakukan operasi pencarian dan juga penyelamatan terhadap para korban yang terjebak di dalam minimarket tersebut. Informasi terkini dari jumlah tersebut, ada 3 orang yang masih dalam proses pencarian. Petugas juga telah menemukan 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 9 orang lainnya ditemukan dalam keadaan luka-luka. Petugas kemudian melarikan seluruh korban luka maupun meninggal dunia untuk dirawat di Rumah Sakit Agung dan Rumah Sakit Ulin. Kemudian bangunan yang digunakan sebagai gerai Alfamart ini merupakan ruko 3 lantai. Ada 3 ruko yang berdempetan dalam satu kompleks. Diketahui juga Alfamart ini menggunakan 2 ruko di lantai dasar. Sementara itu juga pemirsa, posko pengaduan sejumlah keluarga ini juga terus menerima aduan dari keluarga korban, di mana informasi dari rekan kami Rahmat Aidi bahwa keluarga ini terus berdatangan dan juga untuk memberikan data-data dan tentunya terus mengharapkan keluarga mereka ini bisa terus ditemukan. Tadi berdasarkan keterangan juga dari pihak Dinas Sosial Kalimantan Selatan, Bapak Ahmadi yang merupakan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalimantan Selatan, disebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah-langkah progresif, mengerahkan tim tagana yang berjumlah 30 orang dan sudah dibagi untuk proses pencarian. Selain itu juga didirikannya posko ini untuk menerima pengaduan dari pihak keluarga yang masih hilang, di mana total sudah ada 15 korban yang terdampak. Selanjutnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Muhammad Rifai, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan. Selamat malam Pak Rifai. Selamat malam, ini suaranya kecil Mbak, nggak bisa kedengaran, kami di lapangan soalnya. Baik, Pak Rifai sudah bisa mendengar suara kami jelas? Keraskan lagi Mbak, ini kurang bisa mendengar saya ini. Baik, bagaimana kemudian proses evakuasi saat ini Pak? Oke, sampai dengan malam ini kami juga masih di TKP, masih berlangsung untuk mencari 5 korban lagi yang belum ditemukan. Total berarti masih ada 5 ya Pak ya? Iya, betul. Baik, untuk korban meninggal dunia kami ingin mengkonfirmasi kembali, ada berapa Pak? Baik, saya laporkan lagi. Update terakhir kami sudah cek berbagai pihak termasuk sakit-sakit dan rumah sakit, ada 16 korban. 8 korban sudah bisa dievakuasi dalam kondisi selamat dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. 3 orang korban diketemukan meninggal dunia dan masih sisa 5 orang lagi yang masih dalam pencarian. Baik, kendala apa yang kemudian ditemui oleh tim pada saat proses evakuasi Pak? Baik, sampai dengan malam ini ada 4 alat berat, 2 sedang bekerja ini bergantian, dan masih ada 5 ambulans standby. Ya, proses evakuasi masih berlangsung, kendalanya adalah ini bangunan ambruk dari lantai 3 langsung ke bawah. Kemudian kondisi bawah tanah kan semuanya gambut di sini, jadi langsung tertimbun ke bawah. Ini agak sulitan untuk mengangkatnya satu persatu. Kemudian masyarakat yang antusias melihat juga semakin banyak, ini juga menyulitkan pergerakan dari tim evakuasi itu Mbak. Baik, jika kita melihat bahwa warga ini terlihat berkerumun dan ramai sekali, seperti apa upaya yang dilakukan petugas agar bisa menjaga kondusivitas proses evakuasi, Pak? Ya, kita sudah mengimbau berkali-kali Mbak, termasuk ini kan jalur utama, jalan utama di Banjarmasin ke Banjarbaru ini. Supaya tidak mengganggu lalu lintas, pertama, kemudian tidak mendekat ke titik lokasi, supaya tidak mengganggu aktivitas daripada tim relawan, Basarnas maupun kita TNI Polri. Baik, Pak, kami juga ingin mengetahui kemudian untuk kondisi terkini bangunan, apakah betul-betul sudah rata dengan tanah atau seperti apa Pak, bisa digambarkan?
Betul Mbak, jadi bangunan 3 lantai, satu bangunan terdiri dari 3 lantai, itu ambruk langsung ke bawah, rata dengan tanah. Baik. Pak, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa ambruknya bangunan berlantai 3 ini? Baik, informasi yang kami terima tadi kejadian tepatnya pukul 17.05 WITA. Yaitu satu bangunan Alfamart terdiri dari 3 lantai berletak di kilometer 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Dari saksi-saksi yang melihat langsung itu sekitar 10 detik mendengar ada suara retakan. Tidak berapa lama langsung ambruk. Itu dari saksi lapangan yang kami dapat sampai dengan saat ini. Baik, saksi mata mendengar ada suara retakan, kemudian bangunan langsung ambruk seluruhnya, Pak? Betul, langsung ambruk ke bawah. Langsung runtuh dan rata dengan tanah. Apakah sudah ada informasi mengenai kondisi bangunan? Apakah dulu memang ada kerusakan atau kerapuhan, Pak? Baik, dari saksi-saksi keterangan yang kita kumpulkan malam ini, itu sementara masih belum ada, Pak. Belum ada, tapi kita akan cari tahu terus apa penyebab utama daripada ambruknya bangunan ini. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa kondisi tanah ini, tanahnya gambut. Kemudian bagaimana Betul. dengan bangunan-bangunan lainnya yang berada di sekitar bangunan berlantai 3 tersebut? Tidak dialami karena kan ada jarak ya, ada sekat atau jarak. Bangunan sekitar kanan kirinya aman aja, nggak ada masalah. Jadi yang ambruk cuma bangunan Alfamart 3 lantai ini. Oke. Untuk bangunan sendiri, Pak, apakah seluruhnya ini memang beroperasi atau pada saat itu hanya di Alfamart saja, Pak, yang beroperasi? Di Alfamart ini aja. Karena kirinya itu ada bangunan SPBU, kemudian kanannya juga ada bangunan rumah, tempat usaha. Jadi yang cuma satu ini aja, Alfamart saja. Baik. Pak, kami ingin mengetahui juga untuk 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia, bahwa tadi sudah disebutkan 1 orang merupakan karyawan dari minimarket. Bagaimana dengan identitas 2 korban meninggal dunia lainnya, Pak? Baik, ini agak bising karena ada suara pengumuman, Pak. Jadi gini, untuk identitas akan kami lengkapi lagi nanti. Kita masih mencari, mendata lebih detail, baik dari saksi-saksi keterangan di lapangan maupun dari rumah sakit. Baik itu ya dari pegawai Alfamart sendiri berapa orang, dari pengunjung berapa orang. Nanti kita update lagi, Mbak, ya, perkembangan untuk identitas masing-masing korban. Oke, bisa diinformasikan kembali, Pak, untuk alat berat dan juga sejumlah alat teknis lainnya yang dikerahkan untuk membantu proses Ya, tadi evakuasi? sudah saya sampaikan ada 4 alat berat, jadi 2 sedang bekerja, nanti gantian alat berat ini, jadi 2 masih standby. Kemudian ada 5 ambulan yang standby juga di lokasi. Oke, ada 5 ambulans juga yang sudah standby di lokasi untuk... Ya, dengan petugas kesehatannya. Baik. Terima kasih Kombes Pol Muhammad Rifai, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali, Pak. Kita harapkan kelima korban lainnya yang masih terjebak ini bisa segera ditemukan. Terima kasih, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih. Selamat malam. Ya, pemirsa, dari informasi yang tadi disampaikan oleh Kombes Pol Rifai, disebutkan bahwa proses evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Informasi terbaru, ada 5 korban yang masih dicari. Total ada sebanyak 16 korban, di mana 8 korban sudah berhasil ditemukan, sementara 3 korban ditemukan meninggal dunia. Sementara itu juga Kombes Pol Rifai mengatakan bahwa ada 4 alat berat yang sudah dikerahkan, kemudian juga tadi disebutkan ada 5 ambulans, dan tadi dijelaskan juga bahwa bangunan ini ambruk dan juga ada beberapa kendala yang ditemui oleh tim. Di antaranya adalah tanah ini merupakan tanah gambut sehingga ini kemudian juga menjadi kesulitan ataupun halangan tersendiri bagi tim untuk melakukan proses evakuasi. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa masyarakat yang begitu antusias dan juga berkerumun sehingga kemudian memperlambat petugas untuk melakukan proses evakuasi meskipun segala upaya sudah dilakukan oleh pihak tim kepolisian untuk mengamankan masyarakat yang tengah berkumpul, namun memang masyarakat ini masih terus berkerumun di sekitar lokasi. Jadi selamatlah, ya selamat. Kemudian juga jika kita melihat di layar kaca pemirsa,
Proses evakuasi ini tidak hanya dibantu oleh pihak kepolisian dan juga Basarnas, namun juga dari TNI, serta dari pihak relawan termasuk dari elemen masyarakat. Dan tadi juga informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial bahwa untuk tim Tagana sendiri juga sudah dikerahkan ada sebanyak 30 orang, di mana juga didirikan adanya posko yang diperuntukkan bagi pihak keluarga apabila ingin menyerahkan data-data terkait dengan korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan berlantai 3 tersebut. Dan pemirsa, usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.